Justru Pak SBY yang mengeluarkan perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Sikap Partai Demokrat soal mekanisme kepala daerah dipilih melalui DPRD kini berbalik arah. Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Sebelumnya, Presiden melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih lewat DPRD untuk mengurangi ongkos politik. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Analis politik Ray Rangkuti menilai perubahan sikap Demokrat bisa disebabkan tekanan dari pemerintah atau demi kekuasaan. Karena pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan perpu untuk membatalkan pilkada melalui DPRD. Ya saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan perubahan haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka gitu. Sikap Demokrat menyusul sejumlah parpol lain di parlemen yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan. Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo dan Partai Golkar. Selain berbiaya besar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang pilkada langsung sering memicu konflik di daerah. Ia meminta pembahasan RUU politik dimulai tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Namun usulan ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai usulan Golkar dan sejumlah parpol lebih condong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik, ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen, ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji kembali. Karena sejarahnya, pilkada diubah dilakukan secara langsung agar daerah bisa memilih pemimpinnya sendiri sekaligus menghindari kong kali kong parpol di parlemen daerah.